Terima kasih Ustadz Sutris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qad wafaqa lil ilmi khairal khalqi wal tuqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Tegal Trimo, yang teman-teman kami hormati Ustadz Sutris, ini Sekretaris PDPM Banyuwangi periode 2018-2022, dan juga Sekretaris Didasmen PDM Banyuwangi Ustadz Muhadi, Ustadz Amin. G, teman-teman PCPM Tegal Trimo yang kami hormati beserta keluarga dan bawa keluarga semuanya ya. Kalau pengajiannya dengan keluarga ini, dengan istri-istri ini kayaknya ayem ini ya. Tak bakal dikancingi lagi. Biasanya teman-teman pemuda itu kalau pulangnya larut malam dikunci saja rumahnya, biar tidak pulang malam. Biar tidak pulang malam tapi pulangnya pagi, ini hari. Teman-teman semuanya, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul. Kami mengapresiasi luar biasa, jarang-jarang pertemuan itu kajian. Biasanya ngopinya itu kemana-mana, tapi ngopi kita ini ngobrol perkara iman. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Nah, teman-teman sekalian, di dalam konteks pemuda Muhammadiyah, kita ini menjadi pelopor, pelangsung, dan penyempurna Muhammadiyah. Maka karena kita ini menjadi pelopor, pelangsung, dan penyempurna, maka marilah kita bersama-sama menjadikan, kalau di Muhammadiyah itu ada surat Al-Imran 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, maka di pemuda Muhammadiyah menggunakan surat As-Saff ayat 4. Ini menjadi penguat, menjadi pelopor, pelangsung, dan penyempurna bagi Muhammadiyah. Di dalam surat As-Saff ini merupakan ayat pergerakan bagi kita, di mana kondisi pemuda Muhammadiyah itu tidak boleh menggantungkan pada sebuah amal usaha dan juga persyarikatan. Memang kadang-kadang kita berpikir Muhammadiyah ini kaya, tetapi sebetulnya yang kaya itu adalah kita semuanya. Karena Muhammadiyah itu adalah badan atau persyarikatan yang membuat kaya bukan Muhammadiyah tapi kita semuanya. Maka dari itu teman-teman sekalian, seperjuangan yang kami banggakan, Allah berfirman di dalam surat As-Saff ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Ayat ini menarik karena Allah senang kepada kita semua. Kenapa senang? Innallaha, saat teman Allah, yuhibbu itu senang. Senang kepada siapa? Alladzina yuqatiluna, pada orang-orang yang berjuang. Berjuang itu bukan dimaknai beras, baju, dan uang. Tapi berjuang ini memang ya kita betul-betul baca itu bi amwalikum wa anfusikum. Dengan perjuangan yang teman-teman juga saya merasakan, bi amwalikum, dengan harta-harta kalian, wa anfusikum, dan diri kalian.
Makanya memang pemuda Muhammadiyah atau gerakan dakwah Muhammadiyah itu memang pengorbanan. Tetapi pengorbanan itu jangan dimaknai kita ini menjadi miskin, tetapi maknailah pengorbanan itu dengan semampu kita. Karena di dalam Al-Quran Allah juga menjelaskan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada kita kecuali dengan kemampuan kita. Maka berjuang di Muhammadiyah lewat pemuda Muhammadiyah, kita pun juga harus semampu kita. Tidak usah kita ngoyo. Dalam tanda kutip ngoyo itu yang tidak mampu. Bahasa guyonannya teman-teman kan begini. Lek kuat dilakoni, gak kuat ditinggal ngopi. Itu menjadi kunci bagi kita. Maka Allah senang pada kita itu ketika yukotiluna. Kita ini betul-betul melakukan perjuangan dengan sekuat tenaga. Ada yang maknai yukotiluna itu adalah di dalam tafsir ada berjuang, ada yang dimaknai berperang, berjuang, dan juga ada yang maknai membunuh. Sejatinya makna ini semuanya bisa dirangkai karena memang melihat konteks masing-masing. Tetapi tiga-tiganya ini benar. Dengan arti begini, kalau kita dikatakan berjuang, yukotiluna tadi, dimaknai berjuang, maka perjuangan kita tidak boleh cukup hanya di satu titik, yaitu mungkin bekerja, pengajian, tidak boleh. Tapi perjuangan ini semuanya membuat sebuah gerakan, membuat harokah-harokah yang di situ maknanya adalah persyarikatan. Sehingga berjuang, terus kemudian juga dengan membunuh, berperang, itu maknanya adalah kita berjuang satu melawan hawa nafsu, berperang melawan hawa nafsu, membunuh hawa nafsu kita. Nah, ketika kita berjuang berperang membunuh hawa nafsu kita, karena hawa nafsu kita memang harus ditekan. Maksudnya apa? Kadang-kadang manusia itu kalah dengan hawa nafsunya. Keinginannya lebih penting daripada kebutuhannya. Antara iman dengan eman, nanti selisihnya tipis. Nah, maka antara iman dan eman itu tidak boleh kita samakan dan harus kita bedakan. Dalam konteks pemuda Muhammadiyah itu menjadi gerakan-gerakan yang sangat fundamental. Namun kita juga sadar di pemuda Muhammadiyah itu tidak seperti IPM, tidak seperti IMM, yang mana IPM ini masih pelajar dapat subsidi, dapat bantuan dari orang tua. Termasuk IMM juga begitu, dapat sangu. Oleh pemuda Muhammadiyah minta sangu, ya tua-tua ini juga repot, sungkan juga gitu ya. Makanya kalau pemuda Muhammadiyah tidak disangoni oleh bapaknya Muhammadiyah, jangan bingung. Jadi harus tetap bersemangat. Kenapa? Karena Allah senang dengan kita. Allah cinta kepada kita yang berjuang seperti itu. Dan perjuangannya adalah fisabilihi di jalannya Allah. Maka pemuda Muhammadiyah itu gennya itu adalah gen tauhid. Karena orang bertauhid itu tidak bisa kita fungsikan tauhid itu ya mengekor, tidak bisa. Boleh gak manut, tak pecat, tidak usah dipecat. Maka itu tidak ada manutan. Manut itu kalau baik diikuti, tapi tidak baik ya jangan diikuti. Karena bagaimanapun perjuangan itu ada pengorbanan. Bagaimana Rasulullah, bagaimana Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Isa, semuanya ada pengorbanan yang besar. Itu Nabi, itu Rasul yang sudah punya tiket masuk surga itu perjuangannya kayak begitu. Nah, siapa kita? Tiket belum dapat, gambaran tiket aja belum tahu. Nah, kita gimana? Maka teman-teman sekalian, ketika kita ini dicintai oleh Allah itu karena satu tujuannya adalah berjuang di jalannya. Berjuang di jalan Allah lewat pemuda Muhammadiyah, lewat persyarikatan Muhammadiyah. Apapun itu, baik Aisyah, Nasiah, dan sebagainya. Maka dalam konteks kali ini, fitoh perjuangan pemuda Muhammadiyah itu ada 5 poin yang harus kita pahami bersama-sama. Karena tidak bisa kita ini hanya mengandalkan pemuda Muhammadiyah itu pada konsep ya pokoknya sebagai pelengkap. Saya khawatirnya itu pelengkap
penderita misalnya. Lepas pelengkap penderita. Tapi jangan begitu. Kalau pemuda Muhammadiyah itu menjadi lokomotif gerakan, maka harus memulai. Kadang-kadang kita perlu menggunakan madhab atau teori yang berbeda. Lebih baik minta maaf daripada minta izin, katakan. Ini harus berbeda. Karena anak muda itu ketika dia itu lambat, maka pergerakan ini tidak akan hidup. Kita tidak bisa membayangkan bapak-bapak kita yang sudah maaf, yang sudah sepuh, beliau berjuang begitu. Maka pemuda Muhammadiyah ini adalah satu tongkat atau satu tingkatan di bawah bapak-bapak Muhammadiyah. Karena kita juga sadar teman-teman juga masuk di PJM, ada yang juga di PDM, di majelis-majelis. Itu kalau yang tidak melanjutkan kita siapa? Maka dalam konteks ini, kita perjuangan pemuda Muhammadiyah itu yang pertama adalah pemuda Muhammadiyah harus memiliki jiwa religi, memiliki jiwa ketauhidan, keimanan. Dan situ ditumbuhkan dengan apa? Ya memang kata kuncinya ya namanya pengajian. Orang pemuda Muhammadiyah ngaji aja tidak mau. Wah, ini sudah alamat kitoh religinya sudah hilang. Maka tidak apa-apa, ngopi boleh. Siapa yang larang ngopi? Aduh, ada aman nih kira. Samuel, sinyalnya masih kolektif tadi. Dicari yang terkuat. Ternyata alhamdulillah ada jamaah yang bawa sinyal kuat ini pakai tethering HP ya. Yo, Mas Diki, sudah jelas di sini bisa lancar. Suasana pemadaman, Oke, siap. mohon maaf. Oke. Berarti maknanya pengajiannya tidak boleh lama-lama kan begini nih. Boleh. Justru boleh. Oke. Itu hadir Oke, juga. mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita. Oke, Oke, teman-teman. Kita perjuangan pemuda Muhammadiyah yang sifatnya religi ini tidak bisa ditawar. Karena kalau kita ngomong hitoh itu adalah di dalam negara itu namanya GBHN. Garis Besar Haluan Negara. Nah, tapi namanya kita GBHG. Garis Besar Haluan Gerakan. Jadi pemuda Muhammadiyah fondasi pertama adalah religi. Yang kedua, pemuda Muhammadiyah memiliki hitoh yang namanya sosial. Di mana sosial itu kita berjiwa dermawan, berjiwa sodako. Karena sosial itu memang berat. Kenapa? Karena sekarang ini orang itu pokoknya maju tak gentar membela yang bayar. Rata-rata sekarang itu ada uang abangku sayang, tidak ada uang abangku tendang. Itu kira-kira sekarang sudah begitu. Apalagi zaman edan, lendak edan, ndak keduman. Nah, itu kira-kira semuanya menjadi mutu bagi orang-orang sekarang begitu. Maka pemuda Muhammadiyah harus memiliki sifat sosial. Ngunu ya ngunu tapi ya aja ngunu. Berarti pemuda Muhammadiyah itu boleh kita berpikir pragmatis, tetapi juga harus berpikir kritis. Yang itu menjadikan kita harus memiliki sifat sosial. Dan tidak boleh dibantah karena memang apa? Hari ini orang nyari sosial itu agak susah. Jadi kepala sekolah minta sekolah yang besar-besar. Gajinya cek itu akeh, kira-kira begitu. Nah, sekolah yang kembung-kembung, yang tidak maju-maju itu serahkan di teman-teman pemuda Muhammadiyah. Nah, biasanya begitu untuk memulai perkembangan itu seperti itu. Itu dialami oleh Pak Sutris kan itu. Biasa kan jadi baik. Ya memang kader itu harus siap. Kader tidak boleh keder. Jadi kader harus siap. Maka sosialnya perlu dibangun. Kita harus yakin mantap setelah religi tadi kuat, maka orang sosial itu pasti ditolong oleh Allah, pasti. Maka tidak boleh kita lengah sedikit pun. Maka amal sosial kita itu, amal soleh kita ini ya bentuknya adalah sosial. Maka itulah peran-peran pemuda Muhammadiyah. Sehingga pemuda Muhammadiyah itu masuk di pemuda nggak dibayar itu biasa. Gerak ya gerak, ngopi ya juga ngopi.
Ngaji juga oke, semuanya juga oke. Maka sosialnya penting. Yang ketiga, teman-teman, di Pemuda Muhammadiyah memiliki hitoh, yaitu yang namanya ekonomi. Pemuda Muhammadiyah atau warga Muhammadiyah ini ekonominya juga harus kuat. Muhammadiyah, diakui atau tidak, berdiri sampai 1 abad lebih ini dikarenakan memang ekonominya kuat. Siapa yang kuat? Yaitu Jamaah Muhammadiyah. Sekali lagi Jamaah Muhammadiyah. Dulu orang-orang tua kita dulu keluar itu juga sambil berdagang. Termasuk Yai Dahlan itu juga berdagang. Sehingga ketika Yai Dahlan itu membutuhkan cukup menabuh kentongan. Nah, karena yang ditabuh kentongan itu warga Muhammadiyah itu kan dulu pedagang-pedagang yang notabene punya uang banyak. Nah, maksudnya uang banyak itu uangnya ya cukup lah ya. Nah, ketika ditabuh kentongannya ya muni ya datang. Tapi sekarang ini kalau ditabuh kentongannya tidak muni ya tidak datang-datang. Ya, maknanya apa? Kita sadar betul ekonomi kita ini harus dikuatkan. Meskipun mohon maaf di dalam kondisi tertentu kita ini harus berjuang untuk memulihkan itu. Tetapi bagi kita berpemuda Muhammadiyah itu kreatif, bisa ekonominya ditingkatkan. Saya melihat teman-teman di Banyuwangi ini juga luar biasa. Karena apa? Meskipun dalam kondisi yang seperti itu bisa bergerak dan juga tidak mengandalkan pada ya keuangan yang maha kuasa. Nah, tapi mengandalkan ketuhanan yang maha kuasa. Itu memang yang harus kita lakukan demikian. Bahasanya itu kalau kita yakin ya wong burung, cacing, binatang-binatang aja Allah berikan rezeki, apalagi kita masih akan diberi rezeki. Nah, namun ekonomi ini juga harus tetap kita pikirkan. Karena apa? Kadal fakru ayakunal kufro. Dekat sekali orang yang fakir. Fakir itu bukan berarti maknanya fakir itu memang orang yang miskin ya, di bawahnya miskin. Tapi fakir itu kadang-kadang maknanya tidak hanya di bawah miskin. Fakir itu orang yang butuh sekali, itu akan menjadi kufur. Contohnya adalah orang yang betul-betul di bawah miskin atau fakir itu ketika dikasih duit, dikasih amplop, dikasih beras, minyak, gula, imannya sudah berubah. Di beberapa daerah itu kan begitu. Tapi juga ada orang itu kaya, punya duit, tapi karena dia itu fakir itu dia butuh, maka dia juga akan kufur. Dia butuh jabatan, maka dia akan menjual imannya, menggadaikan imannya supaya dia mendapatkan jabatan itu, sehingga dia jadi kufur. Mestinya tidak harus begitu, tapi dia akan berubah menjadi orang-orang yang sangat. Maka teman-teman, ekonomi kenapa kita kuatkan dalam rangka pemuda Muhammadiyah itu menjadi orang yang mandiri. Kehidupannya selesai. Bukan berarti sekali lagi harus kaya ya, tapi ekonomi itu kan maknanya cukup. Cukup untuk kita, cukup untuk bekal kita. Tidak rumus kita ini raya itu bisa mencukupi. Nyatanya orang kaya itu banyak yang stres. Jadi kita ini orang yang cukup aja, alhamdulillah tidak stres. Bisa guyu, bisa ngopi bareng bersama teman-teman. Ini kan ciri-ciri orang yang tidak stres. Justru orang yang stres itu yang diundang rapat, tidak teko itu stres. Diundang pengajian, tidak datang itu namanya stres. Nah, maka harus kita bedakan. Kita ini tidak stres. Sehingga ketemu, diundang ya insya Allah datang. Ya. Nah, itu membuktikan kita ini tidak stres ya kira-kira. Nah, teman-teman sekalian, poin yang keempat, hitoh ini adalah bagaimana pemuda Muhammadiyah ini bergerak di bidang politik. Kenapa politik? Orang itu memaknai politik adalah politik praktis. Tapi politik hal ini adalah menyikapi keadaan sebuah negara, keadaan sebuah bangsa yang memang harus butuh tangan-tangan pemuda Muhammadiyah untuk merubah itu. Maka di dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, kita ini dijadikan oleh Allah khilafatan nubuwati wa siyasati dunya. Kita ini dijadikan khalifah di muka bumi dan untuk mengatur urusan dunia. Memang harus diatur. Tidak diatur nanti diawur. Jangan sampai diawur, tapi harus diatur betul. Nah, maka teman-teman,
Kita harus mengatur siasa itu dalam rangka untuk fi hirasatiddin, menjaga agama. Kenapa agama perlu dijaga? Karena agama itu konsepnya adalah kebaikan. Maka yang keempat ini dalam politik ini memang peran dibutuhkan. Tetapi juga harus belajar melek politik. Belajar politik itu tidak boleh sekali, tapi harus berkali-kali. Bagaimana kita pelajari? Yang baik kita ambil, yang buruk ya ditinggal. Contoh itu di politik itu tidak ada musuh abadi. Maksudnya apa tidak ada musuh abadi? Ya semuanya itu berkawan. Berkawan, bersaudara, dan pemateri yang awal tadi, maka kita ini saudara. Karena saudara, janganlah berbeda pendapat terus nggak nyopo. Berbeda pendapat tapi tidak melakukan yang terbaik. Itu bagi kita masalah. Maka harus kita ini bersama-sama untuk melakukan gerakan-gerakan itu. Sehingga tidak boleh kita ini berbeda terus begitu. Maka teman-teman, politik ini dalam arti siasah untuk membuat kebaikan-kebaikan. Karena itu namanya hirasatiddin, menjaga agama. Wasiyasatiddin ya, dan juga mengatur urusan dunia tadi. Maka yang terakhir, yang kelima, ada hitoh yang namanya budaya. Berbudaya. Kenapa pemuda modern berbudaya? Pemuda modern harus punya style yang berbeda. Budayanya apa? Kalau orang-orang budaya ngopi, ngopinya ngobrol perkara iman, ngobrol perkara ilmu. Itu namanya budaya pemuda Muhammadiyah itu tidak hanya ngopi, tidak hanya ngopi biasa, tetap menunya kopi boleh, tapi juga ngopinya betul-betul ada manfaatnya. Sehingga jangan sampai ngopinya cukup, hanya ngopi, ngobrol sampai tidak jelas, dan itu tidak ada efek yang didapatkan. Nah, maka teman-teman, budaya-budaya ini harus kita ciptakan. Sehingga ada orang mengatakan, sopo iku pemuda Muhammadiyah, oh senengannya masjid, sobone masjid, pemuda Muhammadiyah sobone ngopi, ngopinya ngopi perkara ilmu, mendesain, oh budaya pemuda begitu. Oh budaya pemuda itu lebih, nah, hanya bapaknya yang masuk surga, tapi istri-istrinya pun tidak masuk, kan dapat begitu. Maka budaya ini harus kita kuatkan. Budaya pengajian keliling tadi juga harus dikuatkan. Karena bagaimanapun ini menjadi cikal bakal kita di kemudian hari. Maka teman-teman sekalian, dalam menguatkan barisan itu, yang perlu kita lakukan adalah satu, ada 4 poin, 4 yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus menata niat. Niat kita adalah berjuang kepada Allah, karena berjuang itu tidaklah mudah, pasti ada hambatan-hambatan. Kalau kita Nabi Rasul saja diuji oleh Allah, pasti kita akan juga diuji. Dan itu menunjukkan senang kepada kita. Kalimat harap tenang, harap senang ada ujian. Nah, itu ditingkatkan. Memang agak berat, tapi juga ini. Kemudian yang kedua, setelah kita niatnya karena Allah, tujuan kita karena Allah, maka yang kedua adalah mari kita banyak beramal soleh. Amal soleh kita apa? Mengikuti khitoh pemuda Muhammadiyah. Nah, di khitoh itulah amal-amal kita hubungkan. Dari bentuk religi, sosial, ekonomi, kemudian budaya, politik, semua amal soleh yang muaranya, tujuannya kepada Allah. Niatnya adalah ibadah. Yang ketiga, mari teman-teman kita bersama-sama saling menguatkan, saling bergandeng tangan, saling mendoakan. Mengingatkan, menguatkan, mendoakan itu adalah bagian terpenting bagi kita di Pemuda Muhammadiyah, karena kita ini adalah saudara, karena kita ini adalah semua bagian daripada pejuang-pejuang, maka saling membesarkan, tidak saling menjatuhkan, itu adalah ciri dari yang ketiga ini. Ada teman umpama belum sekali ada yang itu minimal doa kita panjatkan besok bisa hadir kembali sehingga perjumpaan kita tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak kita akan berjumpa bersama-sama, saling mengingatkan, saling menguatkan, saling mendoakan. Dan yang terakhir, marilah kita bersabar.
memang berpemuda Muhammadiyah atau berpersyarikatan ini, bergerak di persyarikatan ini butuh kekuatan, butuh ya harta, butuh untuk kita melakukan sebuah pergerakan. Maka sabar ini harus kita lakukan, sehingga dengan sabar itu kita akan bisa menjalankan roda organisasi, roda pergerakan, roda jihad, roda berjuang, itu semata-mata memang mengharap ridho dari Allah. Memang juga ujian itu juga akan bisa kita hadapi bersama-sama dengan tenang, sehingga Allah akan memberikan kita orang-orang yang istiqomah, sehingga kita pun kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apakah ada tanya jawab? Nah, saya pikir setelah saya teropong, insya Allah sudah paham. Sudah paham itu tidak perlu tanya jawab, kira-kira begitu. Kalau besok kita ngopi, insya Allah, karena posisi saya besok akan berangkat ke Banyuwangi, barangkali ngopi ya kita bisa ngopi bersama-sama. Barangkali Ya, gitu. Insya Allah besok di Kali Baru, di Mas Agung ya, tadi Mas Agung juga. Oke, gitu Ustadz Sutris dan kawan-kawan, mohon maaf atas segala kekurangan. Monggo kalau ada sampai di Fastabul Khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Diki atas waktu dan tausiahnya yang menggugah semangat kita untuk tetap istiqomah berjuang. Sudah banyak disampaikan tadi. Ini teman-teman Ranting Putojo wajahnya berubah. Yang awalnya terang menjadi gelap karena pemadaman. Nah, artinya gerakan-gerakan ini sudah dilihat dari yang hadir. Awalnya cuma 4 orang, sekarang sudah ada belasan. Nah, dan insya Allah Ustaz Diki nanti bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Nanti kegiatan serupa jenengan akan dijadwalkan untuk hadir di tengah-tengah kita meskipun lewat virtual. Dan insya Allah nanti mudah-mudahan lancar hari Ahad bertemu di Kali Baru. Dan terima kasih untuk semua pengunjung yang melalui link Zoom. Ini yang baru hadir kami infokan bahwa ini adalah inisiasi dari teman-teman Ranting Putojo yang menyelenggarakan pengajian sekaligus momen belajar untuk berbicara di depan umum. Terima kasih Ustadz Diki. Mas Tommy juga hadir, Ketua Pemuda Era. Mas Wahyu juga hadir, Mas Tommy. Wah, teman-teman PDPM banyak yang hadir malam ini. Pak Irham, PCM Kaltimo juga hadir. Mas Gilang Sempu atau mana ini ya kira-kira? Oh, Mas Gilang dengan itu. Oke. Nah, terima kasih kiriman hatinya. Ringin Pitu. Oh ya ya, Mas Gilang dengan itu. Oke. Jadi itu Mas Diki, terima kasih atas luang waktunya. Semoga upaya kita berjuang ini, apapun yang kita laksanakan, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Pak Muhadi, terima kasih supportnya. Oke. Di Kedungungu tidak pemadaman, tapi di Kutorjo pemadaman Pak ini Pak. Jadi suasananya remang-remang, sukaannya pemuda Pak. Nah, ini lanjut ngopinya Pak. Bisa gabung sini. Ngapunten, sebelumnya saya izin pamit ya, ini melanjutkan perjalanan. Terima kasih Pak. Oke, Mas. Terima kasih Mas. Turun, ngapunten. Sami-sami. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, momen silaturahminya Pak Tommy bisa dilanjut lain waktu nggih untuk semua yang hadir lewat Zoom atau yang langsung ini. Dari kami mohon maaf atas segala kekurangan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.